warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rica Faidatul Laili, mahasiswa apoteker angkatan 6 Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini saya membuat video singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Kira-kira topik apa yang dibahas kali ini? Jadi, saya akan membahas topik tentang bagaimana pendapat saya sebagai pemimpin menghadapi berkurangnya omset usaha apotik atau bidang kefarmasian di era pandemi seperti ini, termasuk kesulitan dalam pembiayaan tetap meliputi gaji karyawan, biaya listrik, PDAM, dan lain-lainnya. Nah, kalian pasti tahu kan pandemi apa yang sedang kita hadapi? Yap, benar, COVID-19. Seluruh dunia kini sedang dilanda pandemi COVID-19, sehingga tiap-tiap negara berupaya untuk menjaga dari peningkatan kasus COVID-19 dengan membuat kebijakan dari pemerintah di masing-masing negaranya. Nah, beberapa negara di dunia semakin kewalahan menangani pandemi ini. Banyak juga yang sampai melakukan lockdown wilayahnya. Adanya pandemi ini sangat berdampak pada segala bidang, termasuk bidang usaha, di mana banyak bidang usaha yang mengalami penurunan omset pendapatan dari biasanya. Setiap usaha, termasuk usaha apotik, tentunya membutuhkan manajemen yang baik dalam mengelola proses produksi, distribusi, dan penjualan agar berlangsung dengan baik, di mana sistem manajemen yang buruk akan mengakibatkan kerugian seperti bahan baku yang terbuang, para pekerja atau karyawan yang tidak bekerja produktif karena pengawasan yang tidak efektif, dan jobdesk pekerjaan yang tidak jelas, sehingga berakibat pada penurunan omset usaha yang dijalankan. Lalu, bagaimana sebagai pemimpin menghadapi kesulitan berkurangnya omset apotik atau usaha di era pandemi seperti ini? Yang pertama, yaitu memperhatikan pengelolaan dan penyediaan perbekalan farmasi. Nah, di tengah pandemi COVID-19, nampaknya meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya hidup sehat. Masyarakat kerap melakukan segala cara agar terhindar dari serangan coronavirus, mulai dari rutin berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan yang lebih sehat, hingga membeli produk-produk kesehatan khususnya vitamin, kemudian suplemen makanan. Nah, oleh sebab itu sebagai manajer atau pemimpin, beberapa hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, melakukan pengadaan obat secara akurat, kemudian yang selanjutnya mencari referensi dan buku panduan untuk pengetahuan dan kemampuan apoteker dalam mencari solusi apabila obat atau alat kesehatan atau alat pelindung diri dibutuhkan itu sulit didapatkan. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kerjasama dengan apoteker di apotik lain untuk bertukar informasi terkait penyediaan obat atau alkes dan informasi supplier. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan seleksi dan bekerja sama dengan beberapa supplier yang memiliki izin distribusi secara legal. Nah, beberapa hal tersebut dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pandemi seperti ini, serta dengan begitu akan meningkatkan omset dari penjualan di apotek kita. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, di era pandemi seperti ini, untuk melindungi diri dan juga orang-orang sekitar kita, serta untuk memutus rantai penularan dari pandemi ini, maka sebagai pemimpin kita perlu menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP yang menjadi acuan dalam pelayanan. Nah, standar minimal atau SOP yang harus dimiliki dalam pelayanan kefarmasian untuk pandemi seperti ini meliputi SOP sanitasi ruangan apotik, kemudian SOP penggunaan APD, kemudian SOP pelayanan kepada pasien, kemudian SOP mencuci tangan dan pencegahan infeksi, kemudian SOP pelayanan konseling dan PIOS secara online melalui telepon jika diperlukan. Selanjutnya SOP pelayanan pesan antar obat dengan jasa pesan antar. Kemudian yang terakhir yaitu SOP reusable APD saat terjadi krisis APD.
Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas proses pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien. Nah, pelayanan jasa kefarmasian merupakan kegiatan yang paling krisis karena menyangkut interaksi dengan pasien. Agar proses pelayanan kefarmasian di apotik dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesan yang positif bagi pasien atau konsumen, maka yang perlu diperhatikan yaitu meningkatnya ketersediaan obat. Tingkat ketersediaan obat merupakan kesiapan apotik dalam menyediakan kebutuhan pasien. Nah, selanjutnya yaitu menurunkan dispensing time, di mana dispensing time ini merupakan waktu tunggu penyediaan obat. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan pelayanan informasi obat atau PIO. Pemberian informasi obat pada pasien secara jelas, minimal meliputi cara pemakaian obat, kemudian cara penyimpanan, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan atau minuman yang harus dihindari selama mengkonsumsi obat tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan atau konsumen dengan cara pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi jika konsumen puas dengan pelayanan apotik, maka konsumen akan otomatis memberikan rekomendasi kepada keluarga atau teman-teman terdekat lainnya untuk membeli obat di apotik kita. Kemudian selanjutnya yaitu menurunkan keluhan. Jadi apabila terjadi keluhan atas pelayanan di apotik, maka segera mungkin dianalisis dan dicari solusi yang terbaik. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kualitas dan kapabilitas karyawan. Beberapa faktor dalam pengembangan sumber daya perusahaan meliputi faktor human atau karyawan itu sendiri, informasi, dan kemampuan organisasi. Faktor human atau karyawan itu sendiri dengan cara meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, sikap seorang karyawan terhadap pekerjaan itu mempengaruhi produktivitas kerja, daya tanggap, mutu, dan layanan terhadap konsumen. Jika kepuasannya meningkat, maka menunjukkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Kemudian selanjutnya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna untuk memperbaiki performa dari pekerja atau karyawan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu produktivitas karyawan yang diukur dengan membandingkan laba operasional dengan total karyawan yang kita miliki. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor informasi dengan menyempurnakan sistem informasi manajemen perusahaan secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kemampuan organisasi, di mana harus memotivasi kerja karyawan dan memberikan semangat kepada karyawan. Dengan begitu akan meningkatkan komitmen dan loyalitas dari karyawan di usaha kita, sehingga akan menciptakan iklim kerja yang baik di usaha kita yang kita jalani. Mungkin beberapa langkah tersebut yang dapat saya sampaikan untuk memberikan solusi dalam menghadapi kesulitan berkurangnya omset usaha di tengah pandemi seperti ini dengan mengutamakan kepentingan bersama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik atau saran dari teman-teman semuanya, silahkan dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It might be uneasy to adapt with anything new, but we gotta ready and believe this new thing is a good thing. If you are confident and never give up, life will give you the true happiness that you deserve, because there is always hope in every your struggle. Thanks for watching, semoga bermanfaat.